Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kisah Official. Pada video kali ini kita akan membahas dua orang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Julaibib dan Anas bin Nadir radhiyallahu anhuma. Julaibib radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki perawakan kerdil dan pendek. Wajahnya tidak tampan dan juga secara ekonomi dia juga tidak kaya. Kehadirannya di dunia tanpa diketahui siapa ayah dan ibunya. Orang-orang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib dan menganggapnya aib. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengan dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikannya syahid dan rebutan para bidadari surga karena lebih memiliki berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah menurunkan rahmatnya kepada Julaibib. Dia menjadi orang terdepan dalam salat maupun jihad. Semua memperlakukan Julaibib seolah-olah tiada kecuali Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Suatu hari Rasulullah menegur Julaibib dengan amat lembut dan bertanya, adakah keinginannya untuk menikah? Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Jawab Julaibib. Dia menjawab dengan tersenyum tanpa ada sedikit pun kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun, Nabi bertanya hal yang sama sampai 3 kali dan 3 hari berturut-turut. Kemudian membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Nabi berniat melamar putri pemimpin Ansor itu untuk Julaibib. Tetapi, seorang tua yang mengetahui keadaan Julaibib hendak menolak sebelum sang putri akhirnya menerima. Pernikahan dilangsungkan, tetapi kebersamaan Julaibib dan istrinya yang solehah tidak berlangsung lama. Seruan jihad menggema dan Julaibib maju di barisan terdepan berjihad bersama Rasulullah serta para mujahid lainnya. Pada akhir peperangan, beliau bertanya, apakah kalian kehilangan seorang? Sampai 3 kali pertanyaan itu dilontarkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab tidak ada. Tetapi aku kehilangan Julaibib, ucap Rasulullah SAW. Para sahabat tidak terfikir nama itu. Barulah setelahnya mereka mencari dan menemukan Julaibib telah syahid dengan dikelilingi 7 mayat musuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani, menyolatkan dan mendoakan Julaibib. Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah SAW. Itulah kisah akhir hayat Julaibib yang berjihad dan merindukan syahid. Rupanya memang tidak seelok bangsawan, hartanya tak sebanyak raja, tapi bidadari surga berebut menginginkan sosoknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Kisah yang kedua adalah kisah sahabat yang mencium bau surga di Gunung Uhud. Perang Uhud menyimpan sejumlah kisah. Salah seorang sahabat Nabi, Anas bin Nadir, sempat mencium bau surga di Gunung Uhud dalam peperangan melawan pasukan Quraisy tersebut. Dikisahkan perang Uhud melibatkan 3.000 pasukan Quraisy dan 700 kaum muslimin. Saat itu pasukan Rasulullah SAW dalam posisi terdesak. Setelah berpura-pura kalah dalam perang dan melarikan diri, kaum Quraisy ternyata kembali ke medan perang dan menyerang kaum muslimin yang sedang lengah. Sebelumnya, Rasulullah SAW sudah memperingatkan tentaranya untuk bertahan di atas gunung dan berjaga bila suatu waktu pasukan Quraisy kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, sebagian besar kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW dan mereka turun gunung lalu bersukaria mengumpulkan barang rampasan perang yang ditinggalkan kaum Quraisy. Pada posisi lengah tersebut, kaum Quraisy kembali lagi dan menyerang. Mereka mengepung dan melancarkan serangan dengan membabi buta. Jumlah kaum Quraisy yang cukup banyak membuat tentara muslimin lari kocar-kacir. Semangat kaum muslimin pun surut ketika mendengar berita bohong kaum Quraisy yang menyebut bahwa Rasulullah telah terbunuh. Mereka memilih berlari untuk menyelamatkan diri. Salah seorang sahabat yang gagah dan berani, Anas bin Nadir, ikut berjuang dalam berperang tersebut. Ketika melihat kaum muslimin berlarian meninggalkan medan perang, ia justru berlari dan membangkitkan kembali semangat untuk menegakkan Islam. Kalau memang Rasulullah sudah wafat, tidak ada gunanya lagi kita hidup. Mengapa kita tidak ikut meninggal saja bersama beliau? Teriak Anas penuh semangat. Rasulullah sudah berkorban demi perjuangannya membela kebenaran. Mengapa kita harus takut mati? Lanjutnya, dengan berbekal pedang di tangannya, Anas menghadapi kaum Quraisy tanpa rasa takut. Dia menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangan Anas semakin membabi buta. Kilatan pedangnya mulai menari-nari mencari mangsa yang ingin merasakan tusukan pedangnya yang sangat tajam. Sesaat kemudian, ia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'adz.
"Mau kemana wahai Anas?" tanya Sa'ad yang melihat Anas terus bergerak menyerang kaum Quraisy yang semakin bertambah banyak. "Wahai Sa'ad, aku mencium bau surga di gunung Uhud," jawab Anas sambil tetap melangkah tanpa gentar sekalipun. Anas bin Nadhr berjuang sampai titik darah penghabisan. Sebelum nyawanya meninggalkan raganya, ia tetap menebaskan pedangnya ke semua musuh tanpa peduli kepungan kaum Quraisy padanya. Ia merasakan goresan pedang yang tajam menyentuh kulitnya. Darahnya pun bercucuran di sejumlah bagian tubuhnya. Namun, rasa sakit itu tak menghentikan ayunan pedang Anas untuk membalas dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Ia sempat bersumpah tidak akan menyerah. Lambat laun ia merasakan tubuhnya semakin lemah dan bersimbah darah. Hingga akhirnya ia tidak sanggup menahan tubuhnya lalu ambruk di tengah kepungan kaum Quraisy. Sahabat yang mencium bau surga ini akhirnya wafat sebagai syahid dengan 8 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Oke, itulah 2 kisah sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dalam 2 kisah ini. Sampai ketemu lagi di kisah official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.